Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Midok-midok mid batu haja, dang lupa ngebeli sukun. Jamaku ti hopo senengisna tabi pun. Perkenalko Glaksikam Nadia Efrida Yunara, anja NPM 2213046023, anja Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Dija Sikam Haga menjelasko tentang tokoh psikolinguistik yakdo dan Isaac Slobin. Gue memenuhi mata kuliah psikolinguistik. Tokoh psikolinguistik dan Isaac Slobin dalam buku Khair tahun 2003 halaman 5. Sejarah tokoh dan Isaac Slobin. Dan Isaac Slobin lahir pada tanggal 7 Mei 1939. Sekarang berusia 84 tahun. Ia merupakan profesor emeritus psikologi dan linguistik di Universitas California, Berkeley. Slobin telah memberikan kontribusi besar dalam studi pemerolehan bahasa anak-anak, dan karyanya telah menunjukkan pentingnya perbandingan lintas bahasa untuk studi pemerolehan bahasa dan psikolinguistik secara umum. Slobin menerima gelar PA dalam bidang psikologi dari Universitas Michigan pada tahun 1960 dan gelar PhD dalam psikologi sosial dari Universitas Harvard pada tahun 1964. Selain bekerja di Universitas California, Berkeley, Slobin pernah menjabat sebagai profesor tamu di beberapa universitas di seluruh dunia, termasuk Universitas Bogazici, Universitas Tel Aviv. Slobin merupakan seorang peneliti yang terkenal dengan karyanya tentang pembelajaran bahasa dan pengembangan kognitif dalam anak. Karyanya mencakup studi kelompok umur pembelajar bahasa Inggris, tujuan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak, dan penelitian tentang pembelajaran bahasa asing di masa anak-anak. Slobin juga telah melakukan kajian mengenai peran ruang lingkup dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan asumsi bahwa anak-anak semakin memiliki keinginan untuk berkomunikasi yang membuat belajar dan pembelajaran menjadi semakin mudah. Banyak pencapaiannya termasuk menunjukkan pentingnya perbandingan lintas bahasa dalam studi pemerolehan bahasa dan psikolinguistik secara umum, melalui penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, Turki, Israel, Kroasia, Spanyol, dan Belanda. Slobin berpendapat bahwa pemerolehan kompetensi linguistik memerlukan bertumpu pada pembelajaran secara berpikir tertentu yang khusus untuk bahasa, yang ia sebut sebagai belajar berpikir untuk berbicara. Dan selama 20 tahun terakhir, ia juga telah melakukan penelitian ekstensif mengenai penguasaan bahasa isyarat dan linguistik. Profesor Slobin menjadi pembicara tamu pada Kongres Internasional Pemerolehan Bahasa ke-6 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Studi Pemerolehan Bahasa yang berlangsung pada bulan September di Fakultas Filologi UB. Dalam acara itu, ia diberi beberapa pertanyaan. Yang pertama, Anda dikenal sebagai penemu konsep belajar berpikir untuk berbicara. Apakah perbedaan linguistik hanya mempengaruhi cara kita memproses bahasa, ataukah perbedaan tersebut juga mempengaruhi proses kognitif lainnya? Ia menjawab, itu pertanyaan yang sangat penting dalam belum memiliki jawaban yang jelas. Untuk banyak hal yang kita lakukan, tidak peduli bahasa apa yang kita gunakan. Karena kita mempunyai cara untuk melihat sesuatu, mengingat cara kerja mata dan telinga kita. Kita menggunakan tangan kita untuk melakukan sesuatu, dan kita tidak berbicara kepada diri sendiri sepanjang waktu. Waktu mengatakan, saya akan meraihnya, dan jari saya harus menutup saat saya semakin dekat. Kita tidak menggunakan bahasa untuk meraih dan mengambil sesuatu.
Bahasa merupakan hal yang penting dalam seluruh bagian kehidupan mental kita, di mana tidak ada realitas material yang objektif. Apakah kita menganggap tindakan seseorang benar atau salah? Apakah kita menganggap sesuatu yang berbahaya itu indah? Gagasan kita tentang segala hal, sejarah, ekonomi, agama, moralitas, hanya cukup melalui bahasa. Dan pertanyaannya, apakah hal-hal tersebut dapat dipengaruhi oleh bahasa tertentu yang kita gunakan? Saya pikir jawabannya kadang-kadang. Saya rasa kita tidak dapat memberikan prinsip umum mengenai hal ini. Namun, pikirkanlah konsep Katolik tentang dosa. Jika tidak ada kata dosa, kita tidak akan mempunyai konsep tersebut. Seseorang harus mempelajari kita bahwa perilaku ini dan perilaku itu termasuk dalam kategori yang sama, dan kita menyebutnya dosa. Itu bukan kategori alamiah, itu kategori yang diciptakan oleh agama. Namun tidak masalah bahasa apa yang kita gunakan, karena kita menggunakan sin atau pekado, dan kita membicarakan konsep yang sama, karena berasal dari lembaga agama yang sama. Yang kedua, dalam sebuah wawancara pada tahun 1988, Anda mengatakan bahwa dengan memahami aspek bawaan dari perkembangan linguistik, kita dapat memahami banyak hal tentang diri kita sebagai manusia. Sudahkah penelitian Anda selama bertahun-tahun memberi Anda pandangan filosofis tentang apa arti menjadi manusia dan potensi kita untuk belajar? Ia menjawab, tentu saja, saya seorang psikolinguistik, jadi saya banyak menangani psikologi dan bagian bahasa dari psikologi. Saya pikir dengan mempelajari berbagai bahasa, saya telah melihat betapa sewenang-wenangnya dunia kita, betapa apa yang kita anggap alami tentang dunia ini, sebagian besar disebabkan oleh cara kita belajar membicarakannya. Dalam kutipan tahun 1988 itu, saya lebih tertarik pada apa yang saya sebut sebagai faktor bawaan bahasa. Namun, saya tidak mempercayai hal itu lagi. Menurut saya, bawaan lahir adalah kemampuan untuk membangun berbagai jenis bahasa. Namun, struktur bahasa itu sendiri bukanlah bagian dari bawaan lahir kita. Jadi, dengan secara bertahap mengubah apa yang saya yakini pada tahun 1988, saya rasa saya lebih menghargai pikiran manusia karena yang dimilikinya adalah kapasitas untuk membangun pola-pola baru yang tak ada habisnya untuk menyimpan informasi, mengambil informasi, mengenali pola-pola, dan mengomunikasikannya kepada orang lain. Secara filosofis, saya pikir keragaman bahasa memberi saya rasa hormat terhadap fleksibilitas manusia, dan pada saat yang sama semacam rasa frustasi terhadap orang-orang yang tidak memanfaatkan fleksibilitas itu, karena mereka telah diajar untuk melakukannya, memikirkan dunia dalam sistem ideologi tertentu, baik itu politik atau agama atau ideologi apapun. Terjebak dalam pemikiran bahwa itu adalah kenyataan dan bukannya berpikir bahwa itu hanyalah salah satu cara menghadapi situasi kehidupan. Jadi, hal ini menjadikan saya lebih relativis, sedangkan ilmuwan lebih memilih absolutis. Karena dengan begitu, mereka bisa berkata, kita sudah menemukan teori yang tepat. Disinilah segalanya cocok. Atau mungkin kita harus mengatakan bahwa ada dua jenis ilmuwan, ada yang menyukai segala sesuatu yang teratur dan dapat memprediksi serta direduksi menjadi sebuah rumus, dan mereka menyukai linguistik formal, di mana mereka dapat mengatakan bahwa bahasa memiliki jumlah pola yang terbatas. Jadi, keragamannya tidak terlalu menarik karena keragamannya merupakan satu pola. Lalu ada tipe yang lain seperti saya yang menyukai kompleksitas, misteri dan ambiguitas, dan saya senang menemukan hal-hal yang tidak sesuai pola karena kemudian saya tertantang untuk mencari pola yang baru yang menurut saya adalah seru.
Slobin telah mempelajari secara ekstensif pengorganisasian informasi tentang hubungan spasial dan peristiwa gerak oleh penutur berbagai bahasa, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Ia berargumentasi bahwa untuk menjadi penutur bahasa yang kompeten memerlukan pembelajaran cara berpikir khusus bahasa tertentu, yang ia sebut sebagai berpikir untuk berbicara. Pandangan Slobin tentang berpikir untuk berbicara dapat digambarkan sebagai versi kontemporer dan moderat dari hipotesis Sapir-Whorf yang menyatakan bahwa bahasa yang kita pelajari membentuk cara kita memandang realitas dan memikirkannya. Pandangan ini sering dikontraskan dengan pandangan perangkat pemerolehan bahasa dari Noam Chomsky dan lainnya, yang menganggap pemerolehan bahasa sebagai proses yang sebagian besar tidak bergantung pada pembelajaran dan perkembangan kognitif. Slobin dalam buku Khair tahun 2003 halaman 5 mengemukakan bahwa psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan bahasa diperoleh manusia. Pemikiran Slobin terhadap psikolinguistik menunjukkan bahwa pendekatan psikolinguistik adalah penting dalam membangun proses-proses mental yang meliputi penggunaan berbahasa yang sesuai dengan perkembangan mental peserta didik. Psikolinguistik juga membantu guru untuk memahami mental siswa dan membantu mereka berbahasa sesuai dengan perkembangan mentalnya. Hal ini dapat dilakukan melalui interaksi yang baik di kelas, yang secara tidak langsung dapat membantu mengembangkan kemampuan belajar bahasa siswa. Psikolinguistik juga dapat mengajar guru cara menggunakan strategi yang tepat dan materi-materi yang cocok seperti imitasi, pengulangan, latihan, dan pendekatan komunikatif untuk membantu siswa dalam pembelajaran bahasa. Kesimpulan, psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak, resepsi, persepsi, pemerolehan bahasa, dan pemproduksian bahasa, serta proses yang terjadi di dalamnya. Peran psikolinguistik dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa sangat penting, karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis, sehingga manakala kemampuan dan keterampilan berbahasa bermasalah, guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi sebagai alternatif solusinya. Sinalah pemaparan materi sedapat sikam sampaiku, kuang lebih ni sikam kilo mahab, sikam akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.